bukan karena jabatan kita penting, tapi karena kita jabatan itu jadi penting. Jadi, Ya, apakah memang kalau dicalonkan itu bersedia? jadi gini, Atau ada syarat khusus lah gitu? ya secara pribadi ya saya senang, berarti Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Sobat Disway, kembali lagi dalam program Good Time Disway Kaltim gitu ya. Kali ini saya juga menghadirkan tamu luar biasa. Sebetulnya sudah lama mau saya undang karena ada banyak hal yang perlu ditanyakan dan alhamdulillah beliau sudah hadir. Beliau adalah Brigjen TNI Dendi Suryadi. Apa kabar Pak Dendi? Alhamdulillah sehat walafiat Mas Devi dan senang bisa datang ke Disway Kaltim ini. Terima kasih sudah mau datang gitu. Ya. Karena dengan kesibukannya sekarang malah sudah tidak di ini ya sudah kemarin kan masih danrem di Samarinda ya. Sekarang udah di staf khusus betul. Setelah sekolah Lemhanas kemarin. Sekarang saya bertugas di staf khusus Kasat. Tapi domisilinya di Kaltim. Secara bolak-balik Jakarta. Bolak-balik Jakarta, oke. Berarti di bawah KSAD langsung ya? Iya. Okay. Ada beberapa staf khusus beliau yang alumni Lemhanas. Alumni Lemhanas. Ya. Nah, ini sebetulnya saya mewakili teman-teman kemarin mengucapkan terima kasih nih Pak Dendi waktu danrem di Samarinda itu. Pak Dendi bantu event kita gitu ya. Bantu hadiah, bantu personil bahkan ikut gitu acara senam ya. Kami mengucapkan terima kasih ya teman-teman Pak Dendi karena waktu setelah acara Pak Dendi langsung menghilang waktu itu tahun 2022. Iya kan dengan Pak Dahlan Iskan. Nah, Pak Senam dengan Pak Dahlan Iskan ya waktu itu. Kami sangat terbantu sekali hadiah-hadiahnya yang dibantu oleh Pak Dendi dan tim ya dari Kodim. Sudah. Ini Pak Dendi, ini kaitannya saya mau konfirmasi nih ya. Pertama, ini kan desas-desus di bawah ini berseliweran yang mungkin perlu juga diklarifikasi oleh Pak Dendi secara langsung lah ya gitu. Karena kan kami melihat nih, mungkin teman-teman sering lihat nih, waduh, pertama nih banyak baliho-baliho besar gitu, Pak Dendi gitu ya, Jalan Buka Tenggarong di beberapa tempat kayaknya ada gitu. Teman-teman menduga, terus juga banyak di situ, apakah Pak Dendi ini kemungkinan ya tertarik dalam dunia politik atau memang itu hanya iklan layanan masyarakat gitu. Tapi kok iklan masyarakat sepertinya lebih ke biasanya yang begitu kan kandidat-kandidat calon atau mungkin ya itu Pak Dendi apakah memang mau terjun di dunia politik? Nah, jadi gini Mas Devi, kalau parameternya baliho saya itu bisa dilihat tidak satu pun baliho saya itu tentang masalah politik ya. Oke. Tapi rasanya 3 tema aja. Yang pertama tentang mengucapkan Ramadan ya. Kemudian sebulan kemudian muncul lagi mengucapkan tentang Idul Fitri. Dan yang sekarang ini kan berapa hari lagi kita Idul Adha ya. Mengucapkan Idul Adha. Jadi itu dan kapasitasnya selaku tokoh masyarakat Kalimantan Timur, yang mana saya bukan hanya pernah jadi danrem di Kaltim ini, tapi saya juga pernah jadi kasdim dan dandim di tempat yang sama di Tenggarong. Ya. Dan saya kira itu kapasitas saya selaku tokoh masyarakat. Saya kira ucapan itu ucapan yang baik aja kan. Betul. Semua orang boleh apa salah mengucapkan. Nggak ada yang salah, cuman kan orang bertanya ini apa karena biasanya begitu. Jadi kalau interpretasi itu ya masing-masing orang ya. Dan bukan hanya interpretasi, tapi juga banyak masyarakat yang menyampaikan aspirasinya agar saya itu mau beralih pengabdian dari dunia keprajuritan, militer menjadi dunia politik atau pemerintahan. Saya kira itu bisa-bisa aja nanti, tapi kan nanti saya akan putuskan pada waktu yang tepat ya, karena saya masih mempertimbang-timbang gitu kan. Tapi untuk sosialisasi dan kemudian ucapan-ucapan tersebut itu memang bagian dari tugasnya TNI. Apalagi saya ini kan memang tipikal orang daerah. Ya kan, saya memang ini bukan mau nyombongkan diri ya. Memang faktanya saya itu adalah orang Kutai pertama. Etnis Kutai pertama yang menjadi jenderal di TNI Angkatan Darat. Tuh. Ini nih baru tahu ini saya. Jadi etnis Kutai pertama di Angkatan Darat. Jadi sebelumnya belum ada.
Yang di atasnya Pak Dendi? Orang Kutai itu belum ada yang jadi jenderal di Angkatan Darat. Belum ada yang jenderal? Belum, baru saya. Oke. Ya, dan baru orang Kutai pertama jadi Dandim. Di Tenggarong itu kan baru saya. Oke. Bukan hanya Dandim, Kasdim saya. Iya, ya benar. Kasdim, terus Danrem ya. Iya, kalau dilihat ya, karir di perwira di TNI Angkatan Darat belum pernah ada orang yang jabat Kasdim di Tenggarong kemudian jadi Dandim di Tenggarong. Juga baru saya. Nah, itu kenapa bisa begitu? Nah, ini boleh dong nanya dikit-dikit. Kenapa begitu? Ya memang timingnya aja memang begitu. Itu penugasan atau memang Pak Dandi kayaknya betah di Tenggarong deh? Karena Ya enggak dong. Tentara mana bisa, itu pasti kalau udah keluar sprint ya kemanapun kita akan ke ujung dunia pun kita laksanakan. Tapi memang situasinya begitu. Mungkin dinas saya, namanya Angkatan Darat TNI itu memandang, wah cocok nih. Punya kedekatan khusus ya. Jadi berbagai orang daerah itu, ya kalau mimpin komando kewilayahan, komando dulu namanya komando teritorial itu, sebaiknya orang yang memang memahami wilayah tersebut, bukan hanya geografinya aja, tapi sosiokulturalnya. Karena itu kan berkaitan dengan counterpartnya. Kalau Dandim itu kan komando kewilayahan, counterpartnya itu kan bupati, kapolres. Ya, levelnya ya, levelnya itu dan itu bupati. Dan untuk melaksanakan 3 tugas pokok TNI itu. 3 tugas pokok TNI itu yang pertama, melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia. Kemudian menjaga keutuhan wilayah NKRI. Yang ketiga, menegakkan kedaulatan negara. Nah, ini kan berkaitan dengan sistem pertahanan kita yang oleh Undang-Undang Dasar sistem pertahanan kita itu diamanatkan namanya Sishanka Merata, Sistem Pertahanan Keamanan Rakyat Semesta. Jadi bagi TNI itu melaksanakan tugas pokoknya mustahil bisa terlaksana dengan sukses tanpa dukungan rakyat. Oh, manunggaling. Ya. Bahasa itu manunggaling TNI. Dulu namanya kemanunggalan TNI dan Manunggalan TNI dan rakyat ya. Dan itu doktrin kita, karena itu memang kekuatan utama kita dalam Sishanka Merata. Nah, Sishanka Merata ini kan sistem pertahanan keamanan yang kita buat karena salah satunya terinspirasi kita praktekkan dalam berbagai palagan dalam mempertahankan kemerdekaan kita. Baik itu perang kemerdekaan 1 maupun perang kemerdekaan 2, itu kita mempraktekkan Sishanka Merata nih secara baik, secara ensemble. Kan terbukti para penjajah hengkang ya. Nah, ini itulah. Ini saya mencatat karena ini kayak pelajaran sejarah baru. Ini saya mengingat-ingat lagi nih tugas PNI ini. Oke, terima kasih Pak Dendi mengingatkan kembali. Saya juga sering baca ya di Kukar itu kan dulu kan aktif banget nih. Kodim Kukar itu ya, mungkin sejak zaman Pak Dendi ya dulu kan aktif misalnya ikut dalam pembangunan, terus juga dalam penghijauan sekarang pertanian terintegrasi gitu ya, saya dengar. Nah itu bahkan saya dengar juga sekarang kan lebih banyak sektoral yang di Kukar ya. Pak Dendi dulu sempat terlibat nggak dalam ini? Karena saya baca itu udah sejak lama, mungkin sejak zamannya Pak Dendi. Oh iya. Bukan zaman saya ya, sebelum saya dah sudah mulai ya. Kita itu kan laksanakan pembinaan kewilayahan atau dulu pembinaan teritorial. Itu pembinaan terhadap aspek geografi alamnya, kemudian aspek demografi penduduknya dengan segala kompleksitasnya, kemudian kondisi sosial. Nah, kondisi sosialnya kita dari IPOLEXOS Buthankam, ideologi politik ekonomi sosial budaya pertahanan keamanan. Banyak singkatan ya. Jadi ya itu kan terminologi umum lah ya, artinya geografi, demografi, kondisi sosial itu kan yang disebut Astagatra dan Pancagatra itu. Nah, ini memang totalitas semua potensi itu nanti digunakan apabila perlu dalam rangka mempertahankan fungsi-fungsi pertahanan negara. Nah, kembali lagi terkait dengan doktrin sistem pertahanan kita yang Sishanka Merata itu. Berarti memang dari sejak dulu sudah aktif dengan masyarakat ya? Iya, jadi waktu saya jadi komandan Kodim, ya saya tentu salah satu tugas tambahan saya membantu counterpart saya, yaitu pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara. Dan tiap Kodim itu kan Mas Devi itu kan identik dengan contohnya Kodim Samarinda. Dan Dim Samarinda itu berarti temannya, counterpartnya itu ya wali kota Samarinda. Kalau Korem?
Nah, kalau Korem itu satuan yang di atasnya Kodim. Yang seperti saya pernah jadi Danrem di Samarinda kan. Danrem 091 Haji Suryanata Kusuma itu wilayah tugasnya seluruh wilayah Kalimantan Timur. Mengkoordinir dandim-dandim di bawahnya. Berarti selevel gubernur lah gitu ya, harusnya gitu ya. Kalau level ya, kalau mau dipadan-padankan ya sama. Cuma ada menariknya di Kaltim ini juga punya Kodam di Balikpapan. Ya, emang itu yang saya tanyakan. Kodam itu membawahi Korem dan Kodim juga. Berarti Kodam Mula Warman ini Kalimantan ya? Enggak. Kan Kalbar sendiri ya? Ya, dulu Kodam 6 Tanjung Pura dulu. Satu Kalimantan. Kalimantan. Oh, berubah. 4 provinsi ya kan. Nah, sekarang sudah dipecah. Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah itu Kodam sendiri, Kodam Tanjung Pura namanya. Dipindah. Kemudian Kodam 6 Mula Warman ini membawahi Kaltim, Kalsel sama Kaltara. Oh, jadi Kodam sekarang berarti membawahi 3 provinsi ya? Iya. Kaltim, Kalsel, Kaltara. 3 Korem. 3 Korem berarti. Ya, yang mana wilayah Korem itu identik dengan wilayahnya provinsi. Oke. Berarti sebetulnya kalau apple to apple udah bisa selevel gubernur ya. Iya. Oke, ini saya menggoda aja kan. Boleh dong menggoda. Nggak boleh kan TNI digoda? Iya, enggak apa. Bahaya, tapi saya nanti bahaya menggoda TNI. Apalagi jenderal pertama dari Kutai. Ini mohon maaf ini teman-teman yang ada di Kutai, jenderal pertama saya godain. Oke. Pak, saya dengar ini dari tadi saya lihat biografi juga ceritanya Bapak. Waktu dulu kan zaman jembatan ya. Jembatan Putus itu Bapak masih kodim di sana ya? Jembatan negara yang ambruk itu, runtuh. Iya, betul. Nah, berarti waktu itu Bapak tahu betul gimana ininya? Penanggulangannya, evakuasinya waktu itu ya? Ya, of course ya. Jadi waktu itu dia runtuh hari Sabtu sekitar jam 4 atau jam 5 sore, tanggal 26 November 2011. Masih ingat saya, 26 November 2011, hari Sabtu, sore hari. Ya, saya waktu itu pulang dari Jawa karena ada apel Dandim-Danrem. Saya mendarat di Balikpapan, mau singgah di Tau Sumedang itu. Oh, ya, waktu itu belum ada jalan tol. Jalan tol ya. Tiba-tiba saya dilapori oleh Piket Kodim, seorang kapten Agus Joko namanya, melaporkan, "Jin, komandan itu barusan nih komandan jembatan Mahakam runtuh." Jembatan yang mana saya yang runtuh? Gak kebayang kalau jembatan besar itu. Ya, sebelumnya saya nonton film tuh apa ya? Final Destination itu yang yang juga patah itu ya, benar. Jembatannya itu film ngeri memang, Pak. Memang ngeri ya. Artinya semua orang yang nggak jadi mati di pesawat itu akhirnya satu-satu jadi meninggal kan. Wah, udah. Yang mana nggak? Jadi saya ke Tau Sumedang, cepat saya bawa anak istri balik ke pulang ke Tenggarong segera. Juga macet, akhirnya saya nggak tahan, saya naik motor. Itu macet itu dari mana waktu itu, Pak? Di simpang 4 pertigaan Lojanan itu udah menuju sudah mulai macet. Macet. Mungkin karena orang pengen lihat juga lihat semua peristiwa heboh itu. Saya naik motor, telepon berdering-dering terus tuh. Mungkin pasti saya kan ditanya itu kan. Ada orang Jakarta, orang Balikpapan, dan Danrem Samarinda. Ngebut saya sampai di situ. Dan jembatan itu runtuh waktu itu. Saya dengan Kapolres waktu itu, AKBP Gusti, sekarang beliau Kapolda kita hadir di sana, naik kapal, ngecek. Terus perintah dari atas kan, dari Kodam, utamakan untuk mengevakuasi korban dulu. Cari korban-korban yang masih mungkin diselamatkan. Kalau kan runtuh banyak mobil, banyak motor yang itu. Ya itu saya pas baru 7 bulan jadi Dandim. Oh, hari 7 bulannya ya. Tapi itu waktu itu banyak yang diselamatkan ya? Yang masih ada yang selamat, ada juga yang nggak selamat. Kalau nggak salah kan ada jejak beritanya itu kan. Berapa kendaraan yang nggak selamat tuh mungkin ada korban jiwa, ada puluhan. Puluhan ya, banyak itu memang sempat. Media nasional sampai ini ya, teman-teman wartawan kayaknya kecapean karena berhari-hari liputan untuk media nasional gitu, yang biro kontributor itu. Oke. Pak Dendi kan berarti kan
Kukar itu bagi Pak Dendi bukan hanya semata-mata wilayah tugas, tapi juga punya historical di situ ya. Ya. Apa yang dirasakan bertugas di Kukar dengan di daerah lainnya? Gini, saya ini mama saya kan namanya Hajah Dayang. Hajah Dayang. Okay. Hajah Berarti Dayang Dayang Emli. Nah, itu memang orang Kutai. Ibunda saya itu lahir besar di Kampung Sukorame namanya. Nggak jauh Sukarame. Sukarame. Sukarame apa Sukorame? Ya, Sukarame atau Sukorame lah, bagaimana dialek orang aja. Pokoknya di situlah dekat Kampung Baru itu. Mama saya orang situ, dan kemudian Kukar ini kan nggak jauh dari Samarinda. Saya tumbuh besar di Samarinda memang. TK, Ya. SD, SMP, SMA di Samarinda. Sekolahnya di Samarinda ya? Ya, tapi kita ini kan dikelilingi wilayah Kukar Samarinda ini. Benar. Ya, hampir-hampir nggak ada batasan antara Kukar dan Samarinda. Ya, benar. Dan para pejabat utama pertama sejak Provinsi Kaltim ini didirikan, tahun berapa tahu nggak? Nah, berapa ya? Saya lupa nih. Padahal ini pasti ingat nih. Kaltim itu diresmikan jadi provinsi tahun 1957. 197 apa? Nah, jadi gubernur pertamanya itu salah satu ningrat dari Kutai Kartanegara yang namanya diabadikan nama Bandara Samarinda sekarang, APT Pranoto. Aji Pangeran Temenggung Pranoto. Nah, jadi waktu itu pejabat-pejabat provinsi ini kan belum ada pilkada, oleh Presiden kita Soekarno ditunjuklah jadi gubernur. Oh, jadi dulu ditunjuk ya? Iya loh, belum ada pilkada Ya. waktu itu kan. Nah, jadi salah satunya keluarga besar kami, anak cucu Abang Badarudin ini ya banyak yang menjadi pindah ke Samarinda. Samarinda. Ada mertuanya Pak HM Ardan, itu namanya Raden Patmo, itu kan pernah. HM Ardan itu yang Sanga-Sanga ya? HM Ardan orang Sanga-Sanga. Sanga-Sanga ya kalau nggak salah. Yang Beliau siapa ya HM Ardan? kayaknya itu itu. terkenal banget nama ini. Ada yang tahu ya? Saya nggak tahu. Malu saya ini sama Pak Jenderal ini kan. HM Ardan siapa gitu. Pak HM Ardan itu salah satu gubernur kita. Iya, sampai tadi gubernur. Tahun 88 sampai 98. Yang itu bukan yang membangunkan jembatan Sanga-Sanga. Bukan HM Ardan ya? Saya nggak tahu, banyaklah karya beliau 10 tahun jadi 10 tahun ya. Gubernur kok. Karena kan dulu Sanga-Sanga itu terisolasi katanya. Terus dibuatkan akhirnya jembatan. Beliau memang pada zaman lahir siapa ya? Sanga-Sanga, Pak HM Ardan. Saya lihat ada rumah panggungnya. Bukan, beliau itu aslinya Sulawesi ya? HM Ardan? Enggak, Pak HM Ardan orang nggak tahu ya. Pokoknya orang Sanga-Sanga lah. Tapi kayaknya beliau orang Banjar Sanga-Sanga itu. Banjar Sanga-Sanga ya. Oke, buat teman-teman Sanga-Sanga nih. Ternyata Pak Dendi ini hafal. Nah, jadi kembali lagi pertanyaan tadi ya. Iya. Apa Kukar spesial buat saya? Ya memang karena saya 5 tahun ngabdi sebagai prajurit di wilayah Kukar. Kastim 2 tahun, 2006 sampai 2008 waktu itu bupatinya Pak Sokani HR. Ya. Kemudian beberapa tahun kemudian saya ditakdirkan untuk jadi dandim lagi di situ 3 tahun, 2011 sampai 2014. Itu 5 tahun. Itu zamannya masih Pak Sokani? Anda, waktu saya dandim sudah putri beliau jadi bupati. Oh, Bu Rita. Bu Rita Widyasari. Iya, jadi Bapak ngalami 2 generasi ya? Iya, dua pemimpin dua generasi ya, Pak Sokani dan Bu Rita. Bu Rita. Oke, jadi dengan daerah lain ya, mungkin tadi kan Bapak ada historis itu. Bedanya dengan daerah lain gimana? Di mana? Oh, saya pernah dinas di Kan saya lihat ada di Riau juga ya. Ya. Kalau di Riau Bukan di Lampung, Lampung. di Gorontalo saya Danyon. Di Timur Timur saya tugas operasi 2 tahun. Terus di mana lagi? Di Jawa, di Magelang, di Malang saya pernah tugas. Ya kira sama lain. Saya menikmati my career journey. Petualangan karir saya. Ya, perjalanan karir saya. Dan saya bisa membandingkan satu daerah dengan daerah yang lain, bahkan ke luar negeri juga. Jadi kita bersyukurlah jadi orang Kaltim nih. Karena daerahnya yang begitu kondusif ya, egaliter, terbuka. Ini salah satu daerah yang menurut saya paling aman di Indonesia. Ini nih. Kaltim adalah salah satu daerah yang paling aman di Indonesia. Yang ngomong bukan saya nih, tapi ya. Staf khusus berarti. Ya, walaupun itu fluktuatif ya. Artinya bisa dilihat lah kita kehidupan sosial kita, fungsi-fungsi pemerintahan. Itu kan jalan dengan berbagai masalahnya Kaltim ini. Ya kalau kita bandingkan, dulu kan saya generasi tentara yang pernah mengalami tugas di Timur Timur ya. Jadi di daerah-daerah konflik itu kan ya Kaltim plural ya. Antara lokal yang datang, kemudian penduduk yang datang itu kan hampir nggak pernah ada masalah. Kutai Kartanegara dan lain-lain ini daerah yang terbuka dari dulu. Iya. Dan Kaltim ini kan
Kutai khususnya itu kan awal sejarah Nusantara. Ya, kerajaan pertama kalau nggak salah ya. Kerajaan tertua ya. di Nusantara. Nggak ada lagi catatan sejarah mainstream kerajaan lebih tua dari kerajaan Kutai, itu abad keempat. Ya. Benar. Abad keempat tuh tahun 300 sekian tuh Mas Devi. Dan itu Nabi Muhammad aja belum lahir. Wah. Loh ya, tahun 300 sekian tuh kan. Iya. Rasulullah tuh sampai segitunya ya. Nabi Muhammad tuh kan lahir 571 Masehi. Ya kan? Nah, ini catatan sejarah kita tentang Kutai ini abad keempat. Iya, saya dengar kemarin ketika kunjungan ke hotel itu cerita Kutai itu juga untuk wisata religi Hindu apa Buddha ya? Hindu ya. Kutai itu kerajaan Hindu tertua. Udah tertua ya. Nah, habis itu baru ke wilayah kerajaan di Jawa Barat itu. Ya. Dan mereka dari Bali itu banyak yang kesini katanya. Kalau untuk mungkin wisata religi ya. Oh, sekarang ini? Iya. Kalau orang Hindu kan tahu. Iya benar. Petilasannya prasasti Yupa dan apa-apa itu kan memang Hindu. Hindu ya, oke. Oke, kita lanjut lagi teman-teman. Tadi ya, kembali ke yang tadi Pak Jenderal. Pak Jenderal ini. Tadi kan soal baliho. Nah, sekarang saya mau nanya nih, karena memang saya dengar juga wartawan ini banyak dengernya. Tapi apakah itu benar atau enggak? Ya harus dikonfirmasi. Jadi banyak aspirasi, banyak ya dengar bahwa Pak Dendi ini salah satu yang digadang-gadang untuk masuk bursa pilkada, terutama di Kukar ya. Nah, terutama di Kukar gitu. Nah, apa tanggapan Pak Dendi terhadap aspirasi itu? Yang kedua, apakah memang Pak Dendi berminat secara ini ya? Karena kan sekarang masih ada kedinasan ya, masih terkait dengan staf khusus, berarti kan masih di bawah KSAD ya, masih di bawah tentara. Gimana tanggapannya Pak Jenderal? Dua pertanyaan tadi ya, tanggapan saya tentang aspirasi. Saya pikir namanya aspirasi itu sah-sah aja kan. Itu menjadi haknya warga untuk berpendapat apalagi tentang itu. Jadi bagi saya itu dimanapun bertugas itu memang saya harus merebut hati rakyat sebagai tentara, karena itu tadi bahwa kita tidak mungkin bisa mempertahankan negeri ini secara sempurna tentara itu kalau kita tidak bersama dengan dukungan rakyat. Oke. Bukan hanya di Indonesia, Anda tahu Taliban ya? Saya dengar aja Pak, tapi belum tahu. Ya, artinya seperti di Vietnam. Ya. Perang Vietnam itu mereka mempertahankan negeri mereka itu juga sedikit banyak juga belajar dari sejarah kita dalam mempertahankan atau merebut kemerdekaan. Nah, jadi kemandunggalan TNI dengan rakyat itu memang sesuatu yang menjadi doktrin kita. Gitu. Nah, itu yang mungkin menyebabkan masyarakat itu dekat sama kita, sama tentara. Muncullah aspirasi itu ya? Iya, muncul aspirasi itu. Dan saya pikir kalau memang ada orang berpendapat, dia cocok jadi bupati, gitu kan. Orang bapak itu cocok jadi bupati. Jadi waktu kemarin waktu jadi Danrem muncul polling di koran-koran. Saya nggak ngerti tiba-tiba ada nama ya. Awal tahun 2023 itu rupanya sudah di polling. Terus saya baru tahu tanggal 17. Itu pun diberitahu teman saya, kepala rumah sakit Kanujoso datang ke kantor saya memberitahu, Pak, Bapak masuk bursa polling terus tuh. Polling apa? Saya bilang, calon gubernur, wakil gubernur. Ah, yang bener. Gubernur lagi ini waktu ya? Itu ya. Itu ya, di koran tuh kan. Buka salah satu koran. Koran ini ya? Ya, tapi nggak usah sebut mereknya, Pak. Oke. Ya, pokoknya koran lokal ya. Koran lokal. Begitu saya buka, betul memang ada. Terus ya secara pribadi ya saya senang, berarti kiprah saya selama ini diakui oleh sebagian masyarakat kan. Gitu. Kemudian pertanyaan kedua tadi apa? Tanggapan saya sendiri. Ya, apakah memang kalau dicalonkan itu bersedia? Jadi gini. Atau ada syarat khusus lah gitu. Kalau misalnya mau tapi syaratnya harus ini gitu. Ya. Syaratnya memang secara undang-undang kan nanti pada saatnya itu harus resign kalau mama mau alih pengabdian ya. Okay. Tapi kan ini pengabdian kepada bangsa dan negara tuh di mana aja. Bagi kami yang di prajurit, saya kira sama. Pengabdian tuh tidak berhenti karena SK administrasi pensiun. Ya. Kita ini kan pejuang sepanjang hayat. Untuk apalagi untuk NKRI yang kita cintai ini, untuk bangsa dan negara, ya kita siap aja. Oke.
Artinya berarti harus ada izin juga ya dari komando ya. Oh ya dari, dong, itu ada juklak-juknisnya tentang itu kan. Kalau di tentara harus ada izin juga ya dari. Iya. Nah, apakah selama ini ya sudah ada nggak? Kan namanya orang politik ini Pak, biasanya kan pinter gosok-gosok, pinter datangi, pinter rayu. Ada nggak yang selama ini datangin Pak Dendi misalnya, Pak sudah Pak ikut partai saya misalnya, atau Pak nanti ini saya usung. Ada nggak selama ini yang datang? Kalau pendekatan personal itu ada. Ada yang datang ke bawah? Ada. Dan saya kira itulah memang tugasnya partai politik. Ya, kan? memang Karena dia itu. mencari kader-kader terbaik, bukan hanya kader internal partai mereka. Oke. Tapi juga kader-kader terbaik bangsa ini yang memang politik ini nanti kan akhirnya untuk juga kepentingan semua gitu. Ya, ya. Dan itu untuk memperoleh kekuasaan, memiliki otoritas dan kemudian itu. Dan kadernya ini kan rugi dong bangsa ini kalau hanya terbatas internal partai. Sementara kader bangsa yang lain ini juga tidak menutup kemungkinan itu mau gendernya laki-laki mau perempuan itu. Contoh di Amerika itu pada selesai Perang Dunia Kedua itu ada pahlawan mereka, 2 jenderal utama mereka yang terkenal itu, yaitu Douglas MacArthur dan kemudian Jenderal Dwight David Eisenhower. Oke. Selesai Perang Dunia Kedua mereka jadi pemenang, mereka tumbuh jadi hero, jadi pahlawan. Nah, itu aspirasi rakyat Amerika itu ditangkap oleh partai politik mereka. Dan partai politik mereka yang besar ini, Republik dan Partai Demokrat, meminta kesediaan Eisenhower ya, jadi Jenderal Eisenhower untuk bersedia untuk mereka calonkan untuk jadi calon kandidasi menjadi presiden. Dan ternyata dia menerima, dia retired, pensiun, dia masuk milih Partai Republik dan menang. Waktu itu. Hafal juga sejarah ya. Oke, kalau MacArthur saya tahu Pak, karena dia itu yang menggagas pemboman Hiroshima Nagasaki kalau nggak salah. Dia yang Jenderal Douglas MacArthur. MacArthur ya, karena kan saya lihat dulu itu, kalau saya baca itu kan kalau untuk mengebom Nagasaki sama itu tuh harus pakai pesawat besar. Sementara pesawat yang dari kapal induk ini kan kecil dan mungkin kapasitas bomnya itu nggak banyak gitu. Maka harus landasannya itu harus yang panjang. Nah, saya baca itu Douglas MacArthur itu yang melatih pilot pesawat yang dari darat ya, pesawat darat ya bahasanya apa sih? Pesawat darat untuk bisa dari pesawat kapal induk karena pendek kan kapal induk kan gitu. Ceritanya begitu saya baca itu. Iya. Luar biasa juga gitu. Dan banyak yang meninggal pasti. Perang Dunia Kedua itu kan perang terbesar yang pernah terjadi di muka bumi. Iya. Jadi dilihat dari negara yang terlibat, jumlah casualty-nya korbannya segala macam. Itu perang terbesar yang pernah terjadi di muka bumi. Oke. Tadi, jadi sudah ada ya yang mendekati? Yang mendekati? Teman-teman kan banyak. Saya kan bukan hanya berteman sama semua kalangan. Mereka bersahabat secara pribadi. Ya masih pendapat pribadi lah. Tapi ada yang paling ini nggak? Ada yang paling maksudnya lebih ekstrim ini? Wah saya dukung, ada nggak yang lebih itu? Nggak juga lah. Nggak juga ya? Masih normal-normal? Ya, masih wajar-wajar aja. Itu kan juga tergantung saya nanti ya kan. Ya benar. Pada masanya, pada saatnya, kalau memang pada satu titik saya lihat bahwa saya lebih bermanfaat bagi orang banyak, bagi warga negara, bagi bangsa ini memang harus alih pengabdian bukan hanya di jalur militer ya apa salahnya kan. Oke. Tapi saya sekarang belum declare itu. Ya kita lihat aja nanti. Karena memang sekarang saya lihat juga masyarakat sudah punya kecenderungan suka figur-figur militer ya mungkin ya. Ya mungkin salah satunya kenapa mungkin ya Prabowo menang itu kemarin mungkin ya secara ini karena juga orang suka figur-figur militer kembali. Ya. Mungkin ya, mungkin. Ya itu saya kira bukan di Indonesia aja. Kayak Korea, Anda bisa cek itu Mas TV. Korea itu Korea Selatan berapa presiden mereka yang berbackground militer. Di mana lagi ya? Pakistan. Bahkan di Amerika sendiri. Di Amerika kan beberapa kader mereka, presiden mereka itu kan backgroundnya militer. Zaman dulu tuh ada namanya Ulysses Grant, kemudian Eisenhower, ya kan, Kennedy, John F. Kennedy itu kan dulu kan angkatan laut itu. Angkatan laut ya, yang meninggal ditembak ya dia. Iya, betul. Ronald Reagan itu kan cavalry itu.
Gitu. Jadi saya kira itu wajar aja dari berbagai kalangan. Bukan saya mau bilang bahwa militer itu yang terbaik, enggak. Ya, Orang kan bagaimana pilihan orang aja kan. Ada yang menarik dari Pak Dendi dan itu kaitannya dengan staf khusus. Nah, staf khusus KSAD yang bertugas salah satunya melindungi wilayah strategis nasional ya, kalau nggak salah gitu ya. Saya lihat di ini. Itu apa saja sih staf khusus untuk melindungi strategi nasional itu? Jadi, bagaimana mungkin bisa sedikit digambarkan? Kalau melindungi seluruh tumpah darah, melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia itu kan tugas pokok TNI. Itu di Undang-Undang TNI, Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 itu tercantum tugas pokok TNI ada 3. Nah, kalau pertanyaan tentang staf khusus Kasat, sekarang ini saya bertugas sebagai staf khusus Kasat itu karena saya setelah beberapa perwira tinggi TNI Angkatan Darat selesai Lemhanas, itu jabatannya staf khusus Kasat. Gitu. Dan salah satu tugas saya sekarang ini adalah kita ada kerjasama dengan Angkatan Darat, bekerja sama dengan Kementerian Pertanian. Itu untuk membantu beberapa pekerjaan dinas Kementerian Pertanian untuk meningkatkan yang pertama pompanisasi, yang kedua pompanisasi. Karena ketahanan pangan ini penting ini. Berarti lebih ke ketahanan pangan. Jadi sekarang ini fokusnya saya ketahanan pangan. Ketahanan pangan ya. Kemarin saya juga ditugasi untuk mengawasi beberapa titik yang dimana kita ada program namanya TNI Menunggal Air Bersih. Program Angkatan Darat. Nah, ini kita ada di 2 kecamatan di Kabupaten Kukar, di Kecamatan Muara Jawa dan Muara Muntai. Dan juga saya mengawasi kerjasama kita ini di sektor Kalimantan dan sampai di Papua, saya dan sektornya untuk bekerja sama dengan Kementerian Pertanian tersebut. Ini salah satunya berarti memang menjaga kedaulatan negara itu selalu dengan di pangan ya? Iya. Kedaulatan pangan ya. Ketahanan nasional salah satunya ya kan sub dari ketahanan nasional ketahanan pangan. Iya, gimana kita berperang kalau lapar ya? Iya. Ceritanya begitu. Benar, orang tuh kalau pangan tuh tidak terjamin itu bisa timbul beberapa krisis. Sampai nanti ke krisis multidimensi. Kan pangan ini penting. Dan beberapa negara kan sekarang ini sudah ada yang mulai men-stop ekspor pangan. Ya, mereka regulasi ya. Ada. Jadi kalau masih bisa impor, mungkin kita impor ya. Tapi kalau negara-negara penghasil beras katakan komoditi beras, mereka stop ekspornya, kan ya tidak menguntungkan situasi ini buat bangsa kita kan. Makanya kerjasama itu Kementerian Pertanian dengan kita untuk meningkatkan satu pompanisasi, yang kedua optimalisasi tanam. Ya. Ini komoditinya beras ya? Iya. Atau di luar beras? Padi ya? Iya, beras. Tapi ini tadi kan ada 2 daerah ya, Muara Muntai sama. Nah, itu air bersih. Air bersih. Tapi kan ada kaitannya dengan ini juga ya. Air bersih. Air bersih. Ya. Jadi kalau kayak kemarin ya, yang saya serahkan kepada masyarakat itu, air bersih ini kan kebutuhan dasar juga. Di Muara Jawa itu PDAM nggak bisa melayani semua. Dan sementara bikin sumur itu di daerah pantai kan agak susah. Mungkin agak asin-asin juga. Nah, ini kemarin kita sampai 60 meter dan alhamdulillah airnya bagus. Serahkan kepada RT 2 di Kelurahan Muara Jawa Pesisir. Itu kemitraannya gimana? Anggarannya dari TNI atau dari pemerintah dari TNI Angkatan Darat. Nah, itu nanti program melalui Kodim. Kodim bekerja sama dengan pemerintah daerah setempat. Dengan RT-nya, dengan lurahnya. Ya. Kan di situ ada Babinsa. Ya benar, karena TNI itu punya struktur sampai ke paling bawah ya. Ke desa. Jadi kalau bergerak satu bisa bergerak semua. Nah, ini yang menarik lagi, ada IKN. Staf khusus TNI terutama juga dalam menjaga IKN. Nah, itu bagaimana? IKN ini perlu dijaga atau gimana? Iya dong. Gimana Pak? Mungkin bisa ceritain. Ini kan sudah ada undang-undangnya. Ya, sudah. IKN, berarti itu udah bukan keputusan pemerintah lagi sudah. Kalau sudah ada undang-undang, undang-undang itu produk pemerintah dan DPR. Berarti itu keputusan negara. Nah, IKN
kalau kaitannya dengan kami ya pasti kalau yang wilayah IKN ini Kodam 6 Lowerman, terus Korem yang pernah saya pimpin itu memang bertanggung jawab untuk mengamankannya di sektor bagian tugas TNI Angkatan Darat kan. Tapi juga ada rekan-rekan kepolisian, juga ada rekan-rekan dari Angkatan Laut, Angkatan Udara kan, itu nanti masing-masing juga punya porsi peran masing-masing untuk mengamankan IKN. Nah, pertanyaannya gini, Pak Jenderal, apa mau diamankan dari mana? Maksudnya? Memang ada yang mau menggagalkan itu? Oh ini pertanyaan gini. Ada yang kan mengamankan, berarti ada yang mau menggagalkan. Sejauh ini kan nggak ada secara masyarakat Kalimantan Timur kan menyambut baik tuh secara umum tentang hadirnya IKN itu kan. Nanti kan itu kan dibangun Mabes TNI di situ. Namanya ibu kota itu kan. Ya harus ada Mabesnya kan? Ya, Mabes TNI Angkatan Darat. Nah, konteks saya sebagai Danrem itu kalau presiden berkunjung tuh masih Danrem itu secara ex officio bukan mendampingi, komandan Satgas PAM. Itu sudah pasti ya? Itu sudah ada undang-undangnya tentang PAM VVIP itu. Nah, saya waktu jadi Danrem berapa kali ya berkesempatan bertugas mendapat kehormatan menjaga keamanan kunjungan VVIP dalam hal ini presiden wapres ke wilayah saya. Ya benar. Frekuensi kunjungan presiden akan lebih sering karena dengan adanya hadir IKN di wilayahnya Korem itu. Oh, jadi lebih ke situ ya? Ya lebih kepada situ pengamanan. Itu kan protap, itu undang-undang. Tuh, bukan pengamanan karena ada yang ini ya? Oh bukan. Sejauh ini kan jalannya bagus aja pembangunan. Kan ada otorita itu. Ya ada otorita. Nah kaitannya nanti komunikasinya dengan otorita gimana? Iya. Apakah ada komunikasi langsung atau memang gini, case aja? Undang-undang nomor 34 tahun 2000 tentang TNI itu pasal 7 itu disebutkan salah satu tugas operasi militer selain perang itu kan ada OMP, operasi militer untuk perang, dan operasi militer selain perang. Nah, operasi militer selain perang itu salah satu poinnya itu adalah membantu tugas pemerintah daerah. Oke. Berarti itu otomatis ya? Ya otomatis. Nah, sekarang otorita itu bukan pemerintah daerah tapi itu kan bagian dari pemerintahan yang bersifat otorita yang ya otomatis kita bantu dong. Oke, itu memang. Tapi nggak ada spesifik harus bantu ini nggak ada. Misalnya apa? Kalau Kodim sana, Kodim PPU ya itu memang bagian dari dia. Bagian tugasnya dia itu juga bersama aparat yang lain ya ada Kapolres, PPU gitu. Jadi nggak ada yang spesial banget tuh, nggak ada yang serem-serem tuh nggak ada. Saya kira ada yang serem-serem, makanya kan serem kan. Karena masyarakat tuh seneng juga kalau isu-isu ada yang serem-serem itu seneng gitu, ya kan. Padahal susah masyarakat tuh kalau ada yang serem-serem. Bad news is a good news. Ah itu lama Pak. Dulu begitu, jadi sekarang itu good news is good news. Bad news is bad news ya. Bad news is good news juga. Jadi sebetulnya berita yang baik itu bukan hanya yang jelek-jelek. Mungkin sekarang banyak kisah-kisah inspiratif. Saya setuju itu. Gitu, supaya jadi ketika ketemu buat teman-teman wartawan ini jelek semua ya enggak. Artinya sekarang juga justru sekarang saya dulu sempat diskusi dengan bukan diskusi ya ketemu orang bang, aku nggak mau sama si A gitu. Jadi nggak cerita nama nih ya. Kenapa? Ini kalau datang ketemunya jelek-jelek. Jadi orang itu juga apa ya? Ilfil gitu ya. Karena mereka ketika ketemu dengan orang ini yang ditampilkan itu jelek-jelek semua. Gitu. Tapi kan kalau balancing misalnya boleh sekarang kita kritisi, tapi ada juga yang kita itu jadi harus balance. Mungkin begitu ya teman-teman. Wartawan ini kan sahabat. Ya betul. Mudah-mudahan nanti jadi sahabat TNI. Iya. Udah kan selalu waktu saya jadi Dandim kan memang rutin ada program kita Komsos dengan wartawan. Komsos ya, dulu saya pimpinan Komsos tapi nggak usah sebut merek. ya, oh dulu sempat ada ya Komsos ya, sampai tahu beliau ini. Oke, menarik sekali ini dengan Pak Denny. Pak Denny mungkin ini terakhir ya, karena ada yang mau disampaikan nggak? Yang belum saya tanyakan tapi menurut Pak Denny kayaknya perlu disampaikan. Siapa tahu saya bisa menanya lagi setelah itu. Ya di Kaltim saya kira negeri kita ini, provinsi kita Kalimantan Timur ini adalah menurut saya negeri yang sepotong surga yang diletakkan Allah di muka bumi ini. Nah jadi negeri yang begitu banyak potensi, bukan hanya sumber daya alamnya, kemudian anggarannya yang cukup besar dibanding daerah yang lain.
kekayaan alam dan kemudian keragaman budayanya, ini dari segi sumber daya alam kan tidak diragukan. Nah, tapi potensi yang begitu besar itu akan tidak begitu berarti kalau pemerintahannya tidak diawaki oleh orang-orang yang kredibel. Ya, Orang-orang yang memiliki kapasitas dan kapabilitas yang bagus. Oleh sebab itu, mari kita genjot sumber daya manusia kita agar nanti tumbuh para pemimpin-pemimpin atau putra bangsa yang bagus kualitas sumber dayanya. Sehingga negeri yang sudah begitu banyak potensinya dari segi sumber daya alam juga nanti akan bagus. Pembangunannya akan cepat. Contoh, kita harus mau nggak mau mengakui negara yang minim sumber daya alam tapi bisa lebih maju dari kita. Gak usah jauh-jauh di Asia Tenggara, Singapura. Pas titik itu. Punya apa, ya kan? Singapura punya kelebihan paling letak strategisnya aja. Ya. Kalau dia jangankan sawah, pohon pisang aja susah kita cari. Lalu kita kan punya semua nih. Iya ya. Nah, maksud saya ini yang pesan yang ingin saya sampaikan, bahwa man behind the gun itulah yang paling penting. Manusia-manusia yang mengawaki gun itu tadi yang lebih dominan itu bisa menunjukkan kemajuan kita sebagai bangsa dan negara. Oke, teman-teman, ini nih kalimat terakhirnya man behind the gun ini saya sangat relate karena baru kemarin saya ngomong ke teman-teman juga gitu, man behind the gun. Karena ada cerita nih, Pak, di sana itu alat-alat podcastnya bagus-bagus ini, begini. Saya bilang, tapi kalau nggak bisa ngoperasionalkan podcastnya percuma juga. Yeah. Nah, man behind the gun baru itu. Ternyata sama dengan Pak Dendi. Man behind the gun, artinya mungkin kepala daerah harus mumpuni. Ada satu lagi. Wah, apa lagi nih? Saya sering bilang sama anak buah, bukan karena jabatan kita penting, tapi karena kita jabatan itu jadi penting. Jadi begitu. Jadi tapi bisa diterimakan lagi. Ya. Saya sering bilang sama anak buah saya untuk mereka bisa memaksimalkan peran mereka untuk keberhasilan organisasi. Organisasi apa aja tuh, mamanya. Kalau saya kan organisasi Kodim, saya menyemangati anak buah saya begitu. Bukan karena jabatan kita penting, tapi karena kita jabatan itu jadi penting. Orang dikasih jabatan yang tinggi apapun, kalau dia memang tidak bisa menjalankan jabatan itu dengan baik, ya nggak ada gunanya. Pangkat tinggi-tinggi. Benar. Tapi walaupun kita di bawah, katakan di strata yang bawah, tapi karena memang kita memiliki peran yang bisa kita mainkan secara optimal, kita punya confidence, percaya diri, akhirnya jadi penting. Contoh, banyak tuh babinsa saya yang baik itu, sehingga sampai pemimpin tertinggi di negeri pun bisa hormat gitu, menghargai dia sebagai babinsa kan. Bahkan tukang sapu jalanan pun itu kalau dia jalankan profesinya dengan integritas yang baik, dengan dedikasi yang baik, nanti malaikat mencatat lapor sama Tuhan, Tuhan ini adalah seorang penyapu jalanan yang memiliki dedikasi yang baik, memiliki integritas yang baik. Ya, mungkin ya kita seperti saya ini tinggi umpamanya jabatan saya, pangkat saya, tapi mungkin di mata Tuhan saya tidak lebih tinggi dari penyapu jalanan itu, atau pengambil sampah yang kita butuhkan itu. Benar. Contohnya jangan jauh-jauh. Ya. Jangan pemungut sampah, coba di wartawan itu. Ya di mana aja kan kita masih bisa menjalankannya dengan ikhlas untuk menebarkan kebaikan sebanyak-banyaknya, itu akan menjadi sesuatu yang berharga. Nah, karena Pak Dendi ini salah satu atau jenderal pertama yang dari Kutai, apa ini? Ininya apa? Pesannya atau ini ya, semangat menyemangati ini teman-teman di Kukar atau teman Kutai yang bagi anak-anak yang masih muda, khususnya generasi muda, itu saya sering berpesan, apa Pak tipsnya kok bisa sukses gitu, bisa jadi sampai posisi jenderal, komandan. Saya bilang salah satunya 3 kata ya, keras terhadap diri sendiri. Keras terhadap diri sendiri? Iya, itu. Keras terhadap diri sendiri, oh iya 3 kata ya. Itu. Singkat aja. Jadi kalau kita itu sudah memang keras sama diri sendiri, nanti orang tuh akan disiplin. Nanti orang tuh akan banyak prihatinnya gitu. Orang belajar cuma 3 hari, kita belajar seminggu. Orang latihan mungkin 2 jam, kita latihan 5 jam. Untuk mengoptimalkan kemungkinan menang kita itu.
Oke. Keras terhadap diri sendiri. Iya. Oke, terima kasih wejangannya Pak Dendi, dan ini wejangan terakhir juga buat teman-teman. Biasanya generasi Gen Z sukanya healing. Nah, itu jangan terlalu banyak healing, harus keras terhadap diri sendiri. Iya, bukan keras terhadap, tidak boleh menikmati hidup. Hidup memang harus dinikmati. Ya kan? Tapi Oke. kalau kita mau sukses, itu ya memang kita harus memacu diri kita gitu. Oke. Sehingga memiliki daya kompetisi yang tinggi. Karena kan diri kita sendiri yang tahu ya Iya. ukurannya kan. Oke. Itu. Ini penghujung acara dialog kita dengan Pak Dendi sangat menarik. Ternyata di luar dugaan saya juga bahwa beliau ternyata paham sejarah, banyak yang tadi diceritakan. Dan mudah-mudahan bisa memberikan inspirasi terutama bagi warga di Kutai Timur ya, karena Kutai Timur, Kutai Kartanegara, ya Kutai sama ya. Kutai, karena kan semuanya Kutai dulu ya. Dulu Kutai. Dulunya Kutai, karena Kutai ini sangat luas sekali. Nah, mudah-mudahan bisa memberikan inspirasi bahwa ternyata orang Kutai juga ada yang bisa menjadi jenderal. Terima kasih Pak Dendi atas kehadirannya. Terima kasih sekali lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke.